Ustaz tahu bedanya mendidik dengan ngajar? Kita sepakat dulu ya. Ngajar itu menyampaikan. Kalau pendidikan itu gampangnya aplikasinya. Di saat tadi Ustaz tanya bagaimana caranya agar anak bisa sampai sekian banyak juz, itu pertanyaannya sistem pengajaran ada dua aspek yang harus dipantau, diawasi, diamati. Aspek satu ngajar, aspek dua didik. Ingat ada 3 orang yang nggak dihisap. Nggak dihisap, maaf. Tidak dicatat amal. Orang gila, orang tidur, sama anak kembali. Pertanyaan simpel. Apa langkah orang tua agar anak berjalan? Karena dari tadi buat gizi terpenuhi, olahraga terpenuhi, selesai. Anak yang meramen itu kan akibat. Anak itu mau ngaji, itu suatu akibat. Akibat. Anak itu malas, suatu akibat. Oke. Anak itu temperamen, suatu akibat. Akibat. Nah, sebabnya siapa? Ya orang terdekat. Siapa? Kalau di rumah ya orang tuanya. Kalau di pondok ya gurunya. Berarti kalau ada problem di santri, tersangka siapa? Berani kan? Berani kan? Berani kan? Ya pendidiknya di situ. Bilang ke ustaznya. Ustaz, santri, apapun klausalnya, apapun kasusnya, kasih satu contoh. Ustaznya bisa benar terhadap santri. Saya tinggal satu sebut aja. 3 golongan orang yang tidak ditulis misalnya. Adilah, salah. Apa mungkin santri dia salah? Enggak. Loh, tak faktanya dia salah. Oh bukan, dia bukan salah. Dia belum tahu. Belum tahu. Ustaznya divisi santri. Ada ya. Jadi bagaimana sikap Ustaz itu yang harusnya benar dan bagaimana memahamkan anak? Padahal kasih kita itu bukan memahamkan ke anak, tapi anak itu paham. Ya. Itu perkara yang berbeda. Anak tangannya tidak lepas dari HP. Yang salah siapa? Ya orang tuanya. Oke, saya turunkan dengan saya persempit lagi. Yang salah HP-nya apa anaknya? Oh iya. Oke. Hilangkan cara mindset berpikirnya adalah saya ngontrol ustaz. Hilangkan mindset berpikir saya ngontrol santri. Berpikirlah bagaimana agar santri itu sadar. Kalau yang beda adalah anak itu bisa kontrol diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Adam Ridianto STMT. Ya, Ustadz Arif Budi. Selaku pengasuh Pondok Tahfiz Al-Quran Karamojo. Oke. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Ustadz, ini sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang hal yang berkenaan tentang kegiatan santri, kegiatan di pondok, dan bagaimana pelaksanaannya, pola pendidikan yang ada di Pondok Tahfiz Al-Quran Karamojo. Nah, yang pertama, Pondok Tahfiz Al-Quran Karamojo. Tahfiz Quran. Keteknya di situ pertama ya. Nah. Susah. Bagaimana sih pola pendidikan atau pengajarannya tentang anak-anak menghafal Al-Quran? Dari anak yang belum bisa membaca, adakah itu dari anak sudah membaca, ataukah ada metode lain untuk para santri? Mungkin bisa diceritakan dari awalnya. Ustadz Arif Budi latar belakangnya apa? Profilnya apa? Nah, saya pertama di pondok. Pondok mana? Pondok Darussalam Gontor. Saya melanjutkan di Universitas Darussalam Gontor. Okay. Sampai jenjang S1 dan saat ini masih di tahap S2 di IAIN Ponorogo, jalur pendidikan. Pendidikan ya? Oke, mantap. Jadi kalau jalur pendidikan klop. Jadi dasarnya Ustadz Arif Budi sekarang kan kepala sekolah ya? Ya, MTS ya. Kalau dasarnya berarti Ustadz Arif Budi ada dasar agama dari Gontor dan S1-nya juga Darussalam, Unida, itu juga naungan Gontor. Ya. Sekarang ngambil pendidikan, klop ini ya, enak sekarang. Bismillah. Kalau ngobrol sama orang ngerti kan enak saya. Pertanyaannya adalah tadi bagaimana hafalannya anak-anak lah, pokoknya seperti itu ya. Tentang itu, bagaimana polanya mendidik dari anak yang dari nol belum bisa membaca sampai anak itu yang kami lihat di perkembangan saat itu ada yang sudah 10 juz, 15 juz, 17 juz itu, dan kan ada dari nol ya. Kok sampai segitu itu caranya bagaimana? Sebentar, saya tanya dulu Ustadz ya. Ustadz tahu bedanya mendidik dengan ngajar? Sebelum nanti saya jelaskan A sampai Z, karena di luar tuh orang nggak ngerti bedanya ngajar sama didik. Ya sekilas dari saya, mendidik sama mengajar. Pertama mengajar itu kan sekilas kita mentransfer pengetahuan
melalui kitab, melalui buku, kemudian dari guru membacakan menguasai materi itu, menyampaikan ke peserta didik santri. Mengajar itu ya? Nah, mengajar, sehingga santri itu mampu mendeskripsikan atau mengulangi apa yang telah dia dapatkan dari gurunya. Oke. Kalau pengajaran, nah, pendidik ya? Pendidik. Kalau mendidik itu kita sebagai seorang guru mendidik, sebagai seorang pendidik. Kalau mengajar, pengajar. Kalau pendidik itu mendidik. Mendidik ini dalam konteksnya kita betul-betul tidak hanya dengan pengarahan, tapi contoh juga. Kita memberikan contoh itu mendidik. Oke. Kemudian kita memilih anak untuk pelatihan-pelatihan, misalkan ibadah ya kita sholat, mengawal, mengajak, itu juga mendidik. Nah, ayo kita sholatnya anaknya, gurunya memberi contoh, anaknya ikut mengikuti, itu juga mendidik. Kemudian kehidupan 24 jam yang ada di pondok, yang dia lihat, dia rasakan, kemudian dia dengar, itu semuanya pendidikan. Dari perkataannya Ustadz, perkataan temannya itu pendidikan. Kemudian yang ia dengar dari perkataan-perkataan atau yang ia lihat dari perbuatan-perbuatan itu juga pendidikan. Oke. Pakai kalimat yang sederhana gitu kan? Yang ini kan penontonnya banyak, penontonnya ada. Ya. Nah. Jadi kalau dengarkan perbedaan pengajaran pendidikan yang ya mungkin satu kalimat lah, kayaknya. Kalimat pendek lah. Kalau pengajaran itu kita mentransfer pengetahuan, kalau pendidik kita memberi contoh uswatun hasanah. Jadi kita sepakat dulu ya, ngajar itu menyampaikan. Betul ya. Menyampaikan, ada dalilnya, ada Qur'annya. Kalau konteksnya tahfidz, kita ajarkan mereka ngaji, alif ba ta, tajwid, ngajarkan. Oke, ngajar itu. Ya, betul. Oke. Kalau pendidikan itu gampangannya aplikasinya. Aplikasinya, Ustadz ngajar tentang akhlak, husnudon, itu pengajaran. Sikap sehari-harinya bagaimana aplikasi husnudon? Iya. Oke. Ini saya belum masuk ke cara tahfidznya dulu. Oke. Nanti mungkin kita bahas beberapa menit lagi. Sekarang di saat tadi Ustadz tanya bagaimana caranya agar anak bisa sampai sekian banyak juz, itu pertanyaannya sistem pengajarannya bagaimana kan gitu. Ya, pertama itu. Oke. Jadi ada dua aspek yang harus dipantau, diawasi, diamati. Aspek satu ngajar, aspek dua didik. Karena orang menghafal Quran itu hubungannya sama otak. Oke, kita bicara pengajaran dulu. Standar lah, ngajar ngaji itu saya kira standar. Ya, anaknya berhadapan sama kita, sama hafid, ada namanya tasmi, ada simaan, ada jusiyah. Itu standar pengajaran pondok tahfidzh dimanapun sama seperti itu. Yang membedakan yang sangat krusial di sini adalah bagaimana anak itu menghafalnya bisa kan gitu, menghafalnya bisa sip gitu loh, gampangannya kan gitu. Sekarang pertanyaan bagaimana anak itu biar mood kan gitu. Sekarang Ustadz kalau saya kasih contoh aja lah, Ustadz kalau bad mood bisa nggak ngapal? Ini menghafal, saya nggak bicara menghafal Al-Quran, menghafal. Ya, kalau sedang bad mood ya, membacanya dengan yang mana seperti menghafal. Sekarang jam 3 pagi anak dibangunkan dengan tanda kutip tidak baik, itu sudah pasti bad mood, hilang sehari. Yeah. Jadi poin pertama adalah kita jaga moodnya mereka. Mood dia, mood dulu, moodnya di pondok maupun moodnya tidak di pondok, di luar. Pasti ya, namanya anak itu kan pasti berhubungan dengan orang tuanya. Yeah. Kita bicara mood di pondok, berhubungan dengan ustadz, mood di luar pondok. Mereka pasti tahu kondisi orang tuanya lagi ngapain, mau kemana. Nah, kalau anak itu moodnya sudah baik, gampang lah itu pasti hafal hukumnya. Satu mood. Ada pertanyaan di sini Kak mood? Oke, mood ya, ini masih bicara mood. Mood ya, kan segi anak itu kan beda-beda ya, si A, si B, si C. Sekarang mood, yang lain belum, yang lain akan mood gitu. Nah, untuk menumbuhkan moodnya santri itu tadi jam 3 ya, itu bagaimana?
kan kita harus membentuk sistem anak ini bangun tidur harus mood. Nah itu pasti ada gerakan di situ. Kalau bahasanya adalah bagaimana agar kita menumbuhkan anak agar mood, itu kalimat yang benar tapi kok aneh gitu ya. Harusnya dibalik, bagaimana anak itu biar tumbuh mood. Nah, memang berbeda antara menumbuh kembangkan anak dengan mencetakkan seperti itu. Anak itu biar tumbuh sendiri. Nah, sekarang kita sebagai orang tua yang di sini, contoh anak bangun tidur, namanya orang bangun tidur, kalau bangunnya aja sudah dibentak. Ya, nah, itu. Bahasa gampangnya gitulah ya. Saya kan nggak perlu saya cerita yang panjang kan. Siapapun orang kalau masih tutup mata, tahu-tahu, woi bangun, itu pasti bad mood. Sekarang bagaimana cara bangunkannya? Ya pertama langkahnya kita ada ustadz yang bangunkan, lampu dinyalakan dulu, 10 menit sebelum dibangunkan. Ustadznya datang, sentuhlah dia. Ayo mas bangun, waktunya sholat tahajud. Ada tahapan-tahapannya. Kalau mereka sudah terbiasa, anggap aja udah 1 bulan di pondok, itu hukumnya sudah pasti bangun, gitu loh. Sudah pasti bangun, dinyalakan lampu sudah pasti bangun. Nggak perlu ada bentaan atau ancaman yang nanti berakibat mood. Ini 1 titik jam 3 pagi, ini bisa panjang itu ceritanya nanti. Dari 1 hari, jam 3 sampai mau tidur lagi kan pengaruh besar. Makanya di pondok sini, Pondok Tauhid Karangmojo itu saya membedakan antara yang bangunkan itu security, bukan ustadz. Memang sih sejatinya itu tugasnya ustadz, musrifnya. Tapi saya nggak bisa membayangin secara psikologis musrifnya yang di situ dia mulai pagi sampai malam. Musrif kan manusia. Dia baru selesai urusan dengan kesantrian, pengajaran jam 9 malam. Ustadznya, musrifnya tidur. Jam 2:30 dia harus bangun. Jadi untuk mengurusi mood tadi itu saya juga jaga dulu ustadznya. Memang kewajiban ustadznya, tapi secara psikologis tidak bisa. Makanya saya backup oleh namanya security, namanya Pak Randika sama Pak Beni. Karena apa? Dia kerjanya hanya malam tok 2 hari sekali. 2 hari kerja, 2 hari libur. Dan itu pun mulai jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Titik kritikalnya di security tadi. Security yang kritikal yang dia adalah pagi yang jam 3 itu. Secara fisik, psikologis dia sabar. Oke, silakan. Tentang security cara membangunkan, kemudian Ustaz tadi ya. Misalnya emang bertanggung jawab penuh, kemudian security adalah petugas untuk membangunkan. Nah ini misal nih dalam satu asrama kan ada macam kamar ya. Ada anak yang tertidur, nggak bisa dibangunkan. Security bertanggung jawab untuk membangunkan. Itu bagaimana tentang anak 1 atau 2 itu? Sekarang pertanyaannya anak itu, kalau pertanyaannya adalah ini anak nggak mau bangun, kalau pertanyaannya gitu aja, ya biarin aja nggak bangun. Oh nggak bangun loh. Berarti kewajiban. Sebentar, sabar dulu. Kewajiban security membangunkan. Dia tidak punya target untuk bangun. Saya tidak pernah bilang security saya kasih target bangun. Tapi SOP-nya dia harus membangunkan. Loh kok hanya itu tidur bagaimana? Ingat ada 3 orang yang nggak dihisap. Maaf. Tidak dicatat amalnya. Orang gila, orang tidur, sama anak belum balik. Tidur dia. Asal tidur ya Tat, bukan bermalas-malasan ya. Tidur, biar aja tidur. Tapi kok sepertinya tidak mungkin lah kalau nggak bangun itu. Bayangin dia jam 3 temannya sudah pada bangun, sudah mandi, dia tidur. Kok enggak lah kok tidur ya? Kalau bermalas-malasan, oke, panjang lagi ceritanya. Oke ya. Oke. Oke, lanjut yang treatment tadi. Yang mood sama treatment. Oke. Dari pagi sudah mood. Kalau udah mood enak karena jam 3 itu ingat doa makbul itu kan tahajud 2/3 malam. Itu pas posisi untuk anak berdoa. Doa itu kan bisa jadi dia murojaah. Tidak harus berdoa ya Allah saya minta ini kan tidak harus seperti itu. Dia murojaah. Atau gampangannya belajar jam 2/3 malam itu mancep.
Di sini makanya pagi itu harus mandi, Tat. Dari jam 2:30. Setengah. Kan 3/4 kan dia sudah di masjid mereka itu. 2:30 harus sudah mandi. Sholat tahajud. Betul. Itu mau melanjutkan persiapan. Iya. Persiapan murojaah si ada dan lain-lain. Kenapa kok harus mandi? Ingat, Tat, ada anak MA di sini yang sudah masuk ke peralihan balik. Kalau kita nggak nyuruh mandi, dia tidur tadi dalam keadaan sudah baru mimpi. Kok dilalak Ustadz suruh jadi imam? Gak masalah semua nanti. Iya. Paham mau filosofinya kenapa kok pondoknya harus mandi? Kita kan nggak mungkin nanya habis mimpi nggak, habis mimpi kan nggak mungkin. Mandi bersih seger, masuk masjid jam 3/4. Idealnya seperti itu. Pasti ada yang plus minus kan pasti ada. Mereka ngaji 1 jam sampai jam 4/4 atau sampai subuh. Udah selesai. Sholat subuh, ketemu ustadznya, ada wejangan dari situ sama ustadznya kajian sebentar. Paling nanti keluar masjid jam 6. Itu pun kalau tidak ada bahasa Inggris. Kalau ada bahasa Inggris bisa sampai jam 7. Setelah itu dia masuk ke Sama. makan dan lain-lain. Itu. Ada pertanyaan lagi. Itu dari satu mood ya. Mood. Panjang ini. Pertama mood. Melanjutkan tadi tentang menghafal di anak yang dari nol. Nah, kembali ke situ. Bagaimana mengatasinya? Dari anak yang baru daftar ke sini, misalkan pondok, punya anak ini nggak bisa belum bisa menghafal, bahkan membaca Al-Quran belum bisa. Nah, di pondok ini bagaimana menangani anak khusus seperti ini? Itu kalimat yang sering saya dengar. Bagaimana menangani anak yang nggak bisa atau belum bisa? Kalau di perspektif saya itu aneh. Ya tadi itu, kalau anak itu sudah nyaman, sudah mood, mereka itu pasti jalan dengan terbiasanya. Betul, tapi ingat ya, sistem pengajarannya jalan ya. Pagi jam 7:30 sudah mulai start, Ustadzah Sukarti, Ustadzah Fira, muhafidz sudah siap. Itu nanti sudah jalan. Tidak ada spesial, tidak ada takasus, tidak ada khusus, hal khusus di situ tidak ada sudah. Iya. Karena bahasanya adalah mereka itu akan belajar sendiri. Kita hanya sebagai manajer aja, mengamati aja. Muhafidnya sudah datang, ada masalah di mana? Ayo tasin. Coba Mas, kamu tasin 30 menit, kamu ngaji 30 menit, 1 jam saya dengarkan. Itu pasti bisa. Sederhana aja, Tat. Ustadz lihat anak kecil, anak kecil yang belum bisa jalan. Pertanyaan simpel, apa langkah orang tua agar anak itu bisa jalan? Bingung kan? Sederhana aja. Bener dong. Ada anak kecil belum bisa jalan. Iya. Yang mesti digendong ini ya. Pertanyaan kan sama dengan itu. Apa langkahnya pondok agar anak itu bisa ngaji kan gitu? Sekarang saya balik, ngaji itu sederhana. Apa langkah orang tua agar anak itu bisa jalan? Anak ini pertama, kumpulkan aja anak tadi yang belum bisa jalan kepada teman-teman yang bisa jalan. Ini akan berusaha sendiri dia jalan. Itu sudah pasti itu. Betul itu. Terjadi. Paham ya? Kembalikan ke fitrahnya mereka. Kita tidak usah repot-repot. Kalau kita kepingin cepat bisa, kita sebagai apa? Buffer, penguat. Gamenya aja. Contoh, enak kita tetah, kita tekno. Tahu tetah ya? Tetah itu tangannya anak diangkat ini. Inilah pengajarnya, inilah muhafidnya, inilah Ustadzah Sukarti, Ustadzah Fira, Ustadz Andi. Ngedek notok. Pertanyaannya, kenapa dia mau ngedek? Karena dia moodnya baik, bangun tidur fresh, makan terjaga, gizi terjaga. Orang tuanya tinggal ngedek notok, tek. Oke. Tahu ya filosofinya ya? Oke, monggo. Nah, ini udah paham ya. Kemudian sudah mood, sudah mulai semangat, mulai melangkah. Nah, kemudian ini anak-anak itu kan setoran ya, setoran hafalannya, bacaannya, ke muhafidnya. Kalau di pondok Tahfidz Al-Quran Karamah ini
bagaimana sampai nantinya ke juz'iyah? Pertanyaannya Ustadz itu sistem pengajaran terus. Oh, iya, pengajaran. Pengajaran itu akibat, Tat. Mereka baik. Mereka itu pasti baik. Pasti ya? Pasti. Gitu loh. Saya bilang mereka pasti baik. Sama dengan ikan lempar aja ke air, pasti bisa berenang. Burung pasti bisa terbang. Yang membedakan adalah kalau kita bicara sama-sama burung, ada yang cepat, ada yang santai. Kok bisa ini cepat, ini santai? Ada sistem pendidikan di situ. Semua pondok tahfidz itu sama, pokok pengajaran seperti itu. Oh gitu ya. Ya standar lah, murojaah, simaan, juz'iyah, tahfidz itu standar. Jadi pertanyaannya bagaimana anak itu bisa, bukan sistem pengajaran ya, tapi bagaimana? Coba Ustadz lihat lah, Ustadz kan kepala sekolah di sini. Ustadz tahu lah, anak sini mulai nol, ada yang baru ikro, ada yang baru tajwid. Iya, betul. Tapi alhamdulillah sampai 22 juz ada. Mungkin. Iya. Ada yang baru masuk 9 bulan, masuk sini masih tasin 6 bulan, sekarang sudah 3 juz. Saya kira Ustadz pegang datanya. Yeah. Apa yang dilakukan? Karena dari tadi mood, gizi terpenuhi, olahraga terpenuhi, selesai. Oke, berarti anaknya dulu ya, di apa kan namanya? Didik dulu lah. Ya, didik dulu. Akhlaknya baik itu, akhlak itu apa sih? Ini panjang lagi ceritanya. Akhlak itu apa sih? Anak itu dididik dulu. Orang itu kalau makan bergizi, bukan makan kenyang ya, makan bergizi, ini tuh pasti jalan. Memang di pondok itu ya, kan ada nih pondok-pondok itu makannya itu selengseran, misalkan bareng-bareng gitu. Kan Anda juga tentu, Anda suka makannya diambilkan gitu. Yeah. Dengan menunya itu kemudian nggak suka beli ke warung atau jajan menu tambahan. Kalau di pondok sini, bagaimana untuk bisa menumbuhkan gizi anak sehingga memperkuat daya pikir dan ingatnya untuk menghafal. Ini saya bicara tentang tadi kan mood. Sekarang kita mengarah ke nomor 2 adalah gizi. Okay. Jadi ada si pondok yang SPP-nya sekian ratus ribu, tapi makan di luar. Ya ada. Oke, ada. Ada yang sekian ratus ribu, tapi ikannya beli di luar. Saya dari perspektif pengasuh pondok, saya tidak sepakat dengan itu. Sistem di sini tidak seperti itu. Karena kontrol gizi tidak bisa. Memang akibatnya adalah SPP-nya mahal di sini. SPP-nya mahal karena coba kita hitung aja lah, satu kali makan kok di Ponorogo anggap aja lah 10.000. Enggak, paling murah. Paling murah. Ada ikannya, Tat? Belum tentu. Belum tentu, ya kan? Belum tentu ya 10.000. Sehari 30.000, Tat. Sebulan 900.000. Untuk biaya makan angka 900. 900. Kita bicara di warung, standar warung ya. Iya. Gitu ya. Standar warung 900.000. Belum nanti dihitung laundry-nya. Belum nanti ada internetnya. Kita nanti diskusi lagi tentang internet, HP dan lain-lain ya, itu nanti ya. Makan. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa gizi itu harus terpenuhi? Orang kalau kelebihan gizi, kelebihan protein atau kelebihan lemak, ngantuk jatuhnya. Ngantuk. Coba aja Ustadz makan kenyang, jatuhnya ngantuk. Iya, terkadang gitu. Kurang makan, loyo. Betul. Oke, makannya pas, kena MSG lemes. Ya pasti. Orang itu tidak bisa membedakan antara lemas dengan malas. Taunya saya lagi malas ngaji, padahal lemas itu. Asupan gizi tidak masuk. Cobalah Ustadz makan kerupuk sak black gitu, sak karo, sak apa toples aja.
kenyang. Atau mungkin makan pakai bakso lah, meskipun saya juga suka bakso kan itu. Kenyang tapi lemas, akhirnya malas. Sebagai pendidik itu harus bisa membedakan anak ini malas atau lemas. Kembali ke gizi itu harus pas. Bagaimana mengukur pas? Bisa diukur dengan tinggi santri. Oke, tinggi santri. Berat badan santri, ada hitung-hitungannya, bandingannya ya. Keluar protein. Protein ada hewani, nabati, ada sayur. Oh, itu ada matematikanya, ada ahli gizi di sini. Oh, di sini ya. sudah siap ya. Ya. Saya tidak pada posisinya. Tiap 3 bulan, 4 bulan sekali, anak masih ditimbang. Timbangan nanti jatuh dimakan. Konteks makan, gizi loh, ini pasti gizi saya bicara. Ulangi lagi, kelebihan gizi ngantuk, kurang gizi lemas, kebanyakan garam pasti lemas. Tadi kan saya bilang, makanya anak kok bisa ngaji sekian lama, tahan sekian lama, semangat. Tadi pertama mood, kita bicara kedua gizi. Masih belum selesai, Tat, sabar. Lanjut. Makan itu juga nggak ngawur, Tat. Makan. Gimana? Ada jamnya, Tat. Oke. Kita bicara pagi jam 7 anak-anak makan. Jam 6 pagi lah sampai jam 7 makan. Makan kalau insya Allah di pondok sini, Pondok Tahfidz Karangmojo, pesantren Tahfidz pasti bergizi. Setiap makan ada ikannya atau telur atau fish atau ayam. Daging juga. Daging ada. Dengan perhitungan ahli gizi atau orang yang ngerti gizi. Jam 7. Kalau overlap enggak boleh, Tat. Karena apa? Kenapa kok jam 6? Karena dapur masaknya jam 3. Dapur tuh masak jam 3, Tat. Disajikan ke meja prasmanan itu kurang lebih jam 5. Sudah siap di meja prasmanannya santri. 2 jam, maksimum 3 jam harus habis makanan. Kalau enggak sudah tanda kutip sudah enggak layak makan. Bukan tidak bisa makan tadi ya. Tidak layak makan. Dimakan apakah kalau dimakan keracunan? Oh, enggak. Cuma rekomendasinya harus 2 jam setelah dihidangkan. Maksimum jam 7 anak harus makan. Setelah pasti makannya di samping gizi, bergizi dan bersih, jam 9 nanti sama orang dapur diangkat, dibersihkan. Mereka dapur jam 10 masak. Jam 11 selesai, dihidangkan lagi jam 11. 11. Jam 1 maksimum terakhir jam makan. Jam makannya nanti jam 12 sampai iya. Lebih dari itu udah enggak bisa dimakan. Memang dimakan bisa sih ya itu. Kan akibatnya nanti panjangnya ada. Terus Bu dapur akan masak lagi sampai sekitar jam 3 sore. Dihidangkan jam 4, jam 5. Sama, jam 6, 7 malam harus terakhir waktu makan. Nah, titik kritisnya jam 6, jam 7 itulah yang sering dilanggar. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya gimana? Jam 7 mereka makan, 19.00 terakhir makan. Terakhir jam 7 malam. Kenapa saya bilang terakhir itu ada 2 pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah karena dapur naruhnya jam 4. Maksimum 2 jam. Pertimbangan kedua, waktu tidurnya dia jam 9. Oh iya. Jadi makan malam. Bahasa kasarnya anak itu tidur benar-benar tidur di samping mata tidur, telinga tidur, otak tidur, perut juga tidur. Oh iya. Kalau mereka maaf ngelanggar baru makan jam 9 malam, dia tidur jam 9, berarti yang tidur matanya, otaknya, perut tidak tidur. Bekerja malah mengolah ya, makanan. Perut baru tidur 2 jam setelah makan, jam 12. Memang dilihat anaknya tidur, tapi perutnya nggak tidur, giling lah bahasanya, gampang bahasanya giling. Jam 12, si perutnya baru tidur, dibangunkan setengah 3. Standar tidur minimal 5 jam, 6 jam. Pasti berontak anak, teriak-teriak pasti. Makanya kalau lebih dari itu, pondok akan bahasa kasar itu melarang makan.
terakhir makan jam 7. Makan, minum susu, minum air putih bebas. Minum susu terakhir jam 7 malam karena tidurnya. Ini bicara gizi, bicara makanan, jam waktu makan, kita atur di situ, Tat. Berarti makanan itu pengaruh besar terhadap perkembangan apa santri tadi. Betul. Gizinya tadi ya. Dan pola makan jamnya juga. Iya. Sehingga sampai bangun tidur. Betul. Sehingga anak itu masuk sini belum bisa. Yo, gimana moodnya dijaga, gizi makanannya bener, sudah jalan pasti. Nah, cuma namanya anak-anak berbeda. Ada si A speednya kenceng, si B 50%, si C 90%, si D speednya pasti berbeda karena anak yang berbeda. Oke. Untuk ya, kembali ke menu tadi. Oke, silakan. Mengatasi apakah anak itu semuanya suka dengan menu itu? Dan seandainya ada santri atau tidak suka dengan menu hari, misalkan hari Selasa atau hari Rabu ya, dimakan siang, itu mengatasi pondok gimana? Setiap hari Selasa menunya itu dia makan apa enggak? Pertanyaannya dia tidak suka makan hari Selasa, gampangnya gitu ya. Tidak suka makan tuh karena apa? Karena tidak enak atau karena jenuh. Nah, kan beda lagi ceritanya. Iya. Itu di sini saya bilang pendidikan udah bisa mengamati. Kalau jenuh insya Allah enggak, 2 minggu sekali dirubah menu itu. Menunya berubah. Oh iya, berubah. Harus dirubah. Udahlah, kok tiap hari makan pecel pasti bosan. Iya. Biarpun bergizi pasti bosan. Oke. Kenapa dia nggak suka? Yang pertama bosan, jenuh kan? Solusinya kita rolling. Kedua, terus kenapa dia nggak mau makan? Cek dia dulu sebelum makan itu dia kemasukan makanan apa? Oh gitu ya, pengaruh ya. Nah, gini Tat, sampai makan siang jam 1 sudah disiapkan istri. Jam 12 ketemu saya ajak makan dulu sampean. Sudah penuh. Meskipun dimakan tapi sambil melotot kan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dilihat dulu tipikalnya. Kalau dia anak baru masuk, nah ini yang sering terjadi. Di rumah nggak suka sayur. Ya, nggak suka sayur karena begini-begini, nggak suka makan nanas karena begini buah. Kalau makan buah kacang biji kacang nanti jerawatan. Itu kan budaya dari rumah. Insya Allah banyak proses akan hilang. Oke. Akan hilang itu. Oke, lagi sisi cukup ya. Nah ini di pondok itu kan macam-macam santri. Jenisnya macam-macam, karakternya macam-macam. Kan yang dihadapi lembaga pendidikan itu sekarang itu ada ya apa ini temperamen, misalkan ada stang apa itu morotangan ya pasti moro tangan wali santri waktu orang tuanya pernah mukul yang terjadi kan. Kemudian ada lain apa yang namanya jenisnya minta kalau diturutin itu apa namanya itu tantrum betul. Nah itu ada nggak di pondok ini? Pasti ada. Nah, pasti cara ada. mengatasinya bagaimana? Karena ini PR banget kalau lembaga pendidikan baik madrasah atau sekolah apa yang di luar umum itu pasti terjadi. Sekarang dari awal saya sudah bilang bahwa ngurus pondok itu sejatinya hakikatnya ngurusi mendidik, hakikatnya bukan ngajar. Ngajar itu hanya praktek dari teorinya. Anak temperamen atau tantrum itu anak itu apa mungkin salah sih? Kan nggak mungkin anak itu salah. Wong Allah tidak nyatet dosanya loh. Kan itu gimana pelajaran dasar lah ya, berdasar pondok itu kan ada 3 golongan. Saya ulangi lagi, ada 3 golongan orang yang nggak dicatat amalnya. Orang gila, orang tidur, sama belum balik. Udah itu selesai. Pernah Umar bin Khattab bilang kok pengen lihat anaknya, pengen lihat bapaknya lihat anaknya kan gitu kan? Ya. Oke. Itu bahasanya Umar. Kalau bahasa saya, anak temperamen atau tantrum itu ngoco. Sate pendidik. Cermin tuh, lihat di cermin itu, lihat di cermin gini. Jadi anak temperamen itu kan akibat. Bukan sebab, tidak ada namanya anak temperamen itu tidak ada. Sebab ya?
Akibat. Akibat. Nah, Anak itu pintar ngaji. ya. Itu sebab atau akibat? Akibat. Akibat. Anak itu mau ngaji. Itu sebab atau akibat? Akibat. Akibat. Anak itu malas. Sebab atau akibat? Akibat. Oke. Anak itu temperamen. Sebab atau akibat? Ya, akibat. Nah, sebabnya siapa? Ya orang terdekat. Siapa? Kalau di rumah ya orang tuanya, Kalau di pondok? pondok ya gurunya. Oke. Berarti kalau ada problem di santri, tersangkanya siapa? Gak berani kan? Gak berani kan? Ya. Berani nggak? Ya pendidiknya di situ. Bilang aja ustadznya. Gitu. Loh, bener nggak? Betul, betul, betul. Betul. Mau bicara dari perspektif agama, 3 golongan tadi yang nggak dicatat amalnya, dari nasihatnya Umar bin Khattab kok lihat bapaknya, kan cerminan bapak dengan anak, cerminnya bahasanya, bahasanya cermin. Dari mana-mana kita itu tidak usah lah ngurusi akibatnya. Anak pinter, bisa bahasa Inggris, bisa ngaji, bisa bahasa Arab itu akibat. Mau bangun pagi itu akibat, sebabnya diurusi. Oke, kita bicara anak itu temperamen, pasti orang tuanya keras. Kalau di rumah, kalau di pondok, anak itu temperamen, pasti ustadznya kaku, keras. Itu udah pasti, sudah. Pembulian dan lain-lain itu akibat, sebabnya, akibatnya temperamen. Temperamen kan suka marah. Iya. Suka marah. Pertanyaannya kenapa dia suka marah? Mungkin dia mendengar, melihat, merasakan dimarahin. Bilang aja nggak usah mungkin lah. Ya kalau mungkin itu berarti pasti dia melihat. Pernah. Contoh, saya santri, Ustaz Tari Budi Ustadz. Saya tanya Ustaz Tari Budi marah. Saya bertanya Ustaz Tari Budi apanya keras, marah. Saya sebagai santri pasti ngikuti polanya Ustaz Tari Budi kan? Iya. Iya. Iya pasti. Orang lain nyebut saya Enggak. temperamen, gitu loh. Jadi semua itu tercermin di ustadznya. Jangan bilang nggak mungkin. Ustadznya. Dan ini terjadi banget di mana-mana gitu. Banyak. Baik itu lingkungan keluarga. Ya terus karena apa? Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena kurang bukan kurang komunikasi. Karena saya bahasanya tidak bisa komunikasi. Siapa ini? Ustadznya lah. Oh, iya. Ini yang salah ustadznya. Ini diskusi tentang konteks ini ya. Konteksnya ustadznya salah. Coba kasih alasan satu aja ustadznya benar. Ustadz santri, apapun klausalnya, apapun kasusnya, kasih satu contoh. Ustadznya bisa benar terhadap santri. Saya tinggal satu sebut aja. 3 golongan orang yang tidak ditulis dosanya. Orang gila, orang tidur sama anak. Apa mungkin santrinya salah? Enggak. Loh, faktanya dia salah. Oh bukan, dia bukan salah. Dia belum tahu. Belum tahu. Beda, belum tahu gitu loh. Sama Allah udah ditutup. Anak itu gak tak catat dosane. Anak itu anak itu tidak sholat dosa enggak? Anak itu tidak sholat dosa enggak? Ya. Jawab aja dosa atau tidak? Tidak. Tidak. Ya itu dosa, Tat. Enggak. Coba gak dicatat tapi Gusti Allah kan itu. Maksudnya gini. Oke. Ya anak yang belum balik. Tidak ya. Ya. Yang sudah balik. Nah, kita diskusi anak itu balik. Yang balik itu kan pasti kena dosanya. Oke, saya tanya dulu. Balik itu cirinya seperti apa syaratnya balik itu? Kita selesaikan dulu balik dulu. Akil balik. Balik. Pernah mimpi basah. Oke, 1 mimpi basah kalau laki-laki. Iya. Kalau cewek menstruasi. Itu syarat pertama kan? Syarat pertama. Yang kedua apa? Akil. Itu ini apa? Akil. Berakal. Iya, kapan itu berakal dia? Pendapat ulama itu mulai dari 12 tahun sampai 19. Beberapa macam pendapat ulama. Tidak fokus di satu umur. Iya, beda-beda. Kecuali kalau dia hamil ya, atau dia kawin itu beda lagi konteksnya ya. Kita tentukan aja biar kita santai. Belum balik dia.
selama di pondok ini, selesai. Kalau anak emang mendekati balik, oh sekarang, jadi pertanyaannya, di saat anak tadi tidak sholat, anak ini dosa apa enggak? Dosa. Tapi gak dicatat. Nah, yang balik belum berakal kan? Gak dosa kan? Tidak dicatat tapi Gusti Allah kan? Saya tanya, karena dia nggak sholat terus ustadznya bangun dengan penjalin, membangunkan dia, menyuruh santri tadi sholat dengan penjalin. Tahu penjalin ya? Rotan. Iya. Dipukul dia. Yang pasti dosa siapa? Ustadznya. Iya. Tapi konteksnya masuk kembali lagi ke pendidikan itu. Banyak ayat Quran itu yang kita dilindungi, Tat. Sama ayatnya itu. Al-Baqarah terakhir. Ya Allah, jika saya salah, jangan hukum saya. Oh, itu selesai. Ya Allah, ini saya buat contoh ekstrim tadi ya, anak nggak sholat ya. Anak nggak sholat sudah kita bangunkan, tetap begok nggak sholat. Ya sudah, anggap aja salah. Sama Allah sudah ditutup. Tenang, kamu nggak bakal saya hukum. Ini mendidik, ini banyak pegangan kita. Jika saya salah, ya Allah, jangan hukum. Salah itu apa? Kita sudah beraction, kita sudah bergerak, dan salah. Sama Allah tidak dihukum. Tapi kalau kita lalai, bangunkan anak itu ben nggak sholat, oh ya, nggak masuk itu lalai. Gitu ya, kembali ke tadi, apalagi. Jadi mendidik itu yang dipegang adalah ustadznya, termasuk saya sampai. Ada lagi tanya. Anak ini temperamen. Ya. Kedua, tantrum. Ada anak tantrum, pengen minta sesuatu, sampai nangis. Misalnya wajib atau memenuhi permintaannya. Ya, tantrum lah ya. Anak itu siapa sih? Definisi anak itu siapa sih? Apa ya? Sampai itu anak bukan? Anak. Saya anak. Santri anak. Anak terhadap siapa kan? Iya. Saya anaknya ibu saya. Sampai anaknya ibu sampean. Oke. Jadi tantrum itu intinya seperti inilah. Saya tidak tahu definisinya. Jadi si anak tadi punya keinginan dengan disertai ancaman terhadap orang tuanya. Minta sesuatu. Ya. Contoh kalimat ini. Ya, ancamannya gini loh. Saya tidak mau makan kalau nggak dibelikan ini. Oh ya, contohnya. Itu kan anak kecil. Atau dia nangis. Itu ancaman. Ya. Ancaman jangan perspektifnya orang dewasa ya, ancaman yang dipukul ya. Ini ancaman anak kecil-kecil aja lah yang mungkin umur 5 tahun, 6 tahun. Ngaput gini-gini. Nggak dibeliin. Atau kalau di mall sampai lihat sampai nangis guling-guling. Ya, pernah. Paham ya? Pernah terjadi ya, itu tantrum. Dia punya keinginan sesuatu dengan ancaman itu. Itu saya sebut ancaman. Mungkin kalau definisinya orang psikolog mungkin salah ya, enggak. Cuma konsepnya seperti itu. Itu hukumnya wajib tidak dipenuhi? Wajib tidak dipenuhi. Kalau dipenuhi akibatnya? Ya pasti dia akan menggitukan lagi. Lebih besar. Oh ya pasti. Sekarang dia umur 5 tahun, dia nangis guling-guling. Nanti umur 7 tahun, ngaprut, gak ngomong sama mama papanya. Oh, lebih besar permintaan. Terus, semakin umur semakin besar. Di pondok sama, anak tantrum wajib tidak dipenuhi. Disertai ancaman ya. Yeah. Kecuali kalau dia datang minta baik-baik, disertai dengan prestasinya dia, itu hukumnya wajib dipenuhi. Kembali saya. Berarti bisa disebut dengan prestasi dia mau sesuatu. Ribet ya? Bahasanya gitu. Atau bahasa halusnya tawasul. Ngundat. Ya Allah, aku pernah berbakti, pernah begini loh, saya minta ini loh. Kan, itu doa pun bisa. Itu tawasul kan itu? Itu kan pengajaran. Iya. Prakteknya. Paham ya? Iya, betul. Emang banyak ya. Orang itu hanya bisa mentransfer pengetahuan, prakteknya itu tidak tersampaikan. Betul. Justru pesantren itu kerennya di situ. Gitu loh. Karena 24 jam gitu.
Oke. Tantrum sudah. Apa tadi? Apalagi? Temperamen sudah. Nah, tentang ini ya. Tentang anak-anak itu tadi bagaimana jenisnya? Ada nggak sih pernah anaknya bisui ustadznya ya? Atau ustadznya dipisui santrinya? Kan ini bisa jadi kan akibat. Terjadi nggak? Lihat ya. Jadi pendidikan masih ada gitu. Ini ustadznya dipisui santri ya. Ada itu ya. Jadi ini bagaimana sikap ustadz itu yang benar dan bagaimana untuk memahamkan ke anak. Kalimatnya saya sepakat dari tadi. Kalimat terakhirnya nggak saya sepakat. Bagaimana memahamkan ke anak? Iya. Itu dibuang aja lah kalimat itu. Kita itu kepengen anak itu baik atau kepengen memahamkan ke anak? Anak itu harus baik. Berarti nggak perlu dipahamkan. Kalau anak itu baik, selesai toh? Ya selesai. Oke. Karena kita tuh terjebak di sini, banyak lembaga itu terjebak di memahamkan ke anak. Ya betul. Memahamkan ke anak. Padahal target kita tuh bukan memahamkan ke anak, tapi anak itu paham. Ya. Itu hal yang berbeda. Oke, kembali ke santri ngumpat. Sekarang pertanyaannya santri misui ya. Kalau mungkin orang luar Jawa, ya tahulah misui atau ngumpat. Mengkebun binatangkan ustadznya lah kemana gitu ya, misui ustadz dipisui santri atau santri misui santri. Oh iya. Oke, itu kan kita enggak bisa lah, kita harus fair. Santri sama santri main bola, woi bla 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 kan itu kan, kan itu kan. Itu sekarang pertanyaannya coba dicek ustadznya bagaimana. Berarti lingkungan. Iya, lingkungannya bagaimana? Ustadznya waktu main bola gak gol, wes gak jelas lah kan gitu kan? Oh itu pasti ikut karena anak itu potensinya niru orang tuanya. Orang tuanya di sini ustadznya. Loh, ustadznya sudah nggak miso. Nah kan itu kan, nah kasarannya gitu. Oke, nanti hampir sama dengan penjelasan kedua, makanya saya skip ini. Sekarang pertanyaan nomor 2, ustadznya dipisui santri. Ya. Keren. Keren ya. Kalau di keluarga mungkin bapaknya dibantah anaknya. Ya, betul. Ya, kan skop kecil lah. Gini, pesantren sama rumah tangga itu sama. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ya. Ibu itu kan orang kepercayaannya bapak. Anak itu bagian sama dengan pondok. Saya salah satu pengasuh di sini. Bapak, ustadz orang kepercayaan saya, istri. Anak santri sama. Jadi kalau di pondok ustadz dipisui santri, ya di rumah anak ngumpat bapaknya. Baik ngumpat berhadapan atau ngumpat tidak berhadapan. Bapakku gremeng lah ya, bapakku gremeng kan banyak lah. Sekarang bagaimana cara ngatasinya? Sekarang ingat ya, kita di jalur pendidikan. Cara didik, aplikasinya bukan jalur pengajaran. Pengajaran standar lah ya. Ustadz dipisui santri. Saya mau pakai dua perspektif. Perspektif pertama adalah ustadznya. Ustadznya dulu, sebelum saya perspektif santri. Ustadznya. Saya kasih dasar teorinya ya, dasar latar belakang saya ya, latar belakang saya. Nabi Adam itu salah makan buah kuldi. Pertama pilihannya. Kedua, Nabi Adam itu makan buah kuldi karena sudah ditulis di Lauh Mahfuz 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Yang kedua, berarti Nabi Adam kan nggak salah. Sudah ditulis. Kan? Karena sebelum Adam diciptakan sudah ada bumi. Karena kan diciptakan untuk khalifah bumi. Jadi Allah sudah nulis bahwa Adam besok makan kuldi, lempar kirim ke dunia. Bumi, gitu kan? Ke dunia. Berarti sikapnya Nabi Adam alaihissalam makan buah kuldi sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Husnudonnya kan seperti itu. Oke. Santri misui ustadz
itu karena santri yang misui ustadz, atau santrinya itu memang sudah ditulis di Lauh Mahfud bahwa tanggal sekian jam sekian santri itu misui ustadz tadi, atau misui saya lah ngomongannya gitu. Ini perspektif ustadz ya, belum perspektif santri saya, perspektif ustadz. Kalau dengan dasar yang tadi Nabi Adam bahwa sudah ditulis jam sekian, tanggal 1 Januari jam 1 malam saya dipisui santri, itu sudah digerakkan Allah yang gerakkan yang nulis. Kalau ustadznya berpikiran seperti itu, maka dia akan berpikir, ya Allah berarti engkau uji saya. Ya, mengingatkan. Nah, kan itu kan? Akhirnya kan jatuhnya gaya berpikirnya bahwa saya diuji. Keluar sabar. Akhirnya senyum. Kan gampangnya kan gitu. Langkahnya Ustadz bagaimana? Ya senyum. Sabar itu ada teorinya, ada dasarnya, ada landasannya. Banyak wawasan tentang sabar, prakteknya sulit. Paham ya? Praktek sulit kan dipisui. Iya. Padahal ingat, yang misu itu tidak dicatat dosanya loh. Kita tadi 3 golongan kan nggak dicatat dosanya. Tapi di saat saya yang balik ngumpat, oh ya saya dong salah. Oh iya pasti. Udah tahu ya kan? Ini perspektif Ustadz. Jadi di saat Ustadznya berpikirnya, oh iya Adam dulu bisa dari atau makan buah kuldi sudah karena di Lauh Mahfud itu enteng, sabar. Nabi Adam sabar, udah turun. Perspektifnya, kalau perspektif Ustadz gitu loh. Selesai itu ya. Berarti senyum jawabannya dipisui. Berarti sikap Ustadz itu ya senyum. Berarti memberikan contoh kepada santri. Kok Ustadz saya kok malah senyum? Itu nanti next itu next. Ya. Prakteknya kan? Iya. Jadi anak kan secara langsung dapat contoh. Oke. Udah selesai ya dari perspektif Ustadz. Sekarang perspektif santri. Oke, sekarang saya tanya. Santri tadi misui Ustadz itu tahu apa enggak dia kok salah? Tahu. Belum tentu, Tat. Pilihannya jawabannya 2 kan? Santri itu tahu kalau misui salah. Kedua, santri tidak tahu kalau itu salah. Jawabannya 2 loh, nggak 1 loh. Coba gimana? Saya misui Ustadz. Kemungkinan kan 2. Saya tahu kalau misui terhadap Ustadz itu salah. Dan saya tidak tahu kalau misui Ustadz itu salah. Kita bahas dua-duanya, Tat. Iya. Sini gitu ya. Itu pendidikan kan seperti itu, jangan menjustis salah satu lah. Iya, banyak kan menjadi salah satu. Itu dia mungkin senior itu atau lebih tua ya. Ya itu hindari, kita bicara pendidikan di sini. Iya. Gitu loh, pendidikan. Jadi kita bicara santri tidak tahu bahwa misui Ustadz itu salah. Sekarang saya mau tanya sama Ustadz, kalau orang tidak tahu itu kewajibannya Ustadz apa? Mengingatkan. Iya, memberitahu. Santri misui saya, karena dia tidak tahu kita ingatkan. Makanya kalau ada santri misui Ustadz, laporlah ke Ustadz Yahya. Nanti Ustadz Yahya yang memberitahu. Nanti ada lagi lah, nanti Ustadz tanya boleh kok. Bagaimana cara negur santri, cara mengingatkan santri, cara memuji santri. Banyak itu tekniknya nanti. Oke. 1, santri tidak tahu kalau misu itu salah. Maka kewajiban Ustadz adalah memberitahu. Karena ya ini yang krusial. Santri itu tahu kalau misi Ustadz itu salah. Nah, karena itu yang keren. Yang terjadi pertanyaan. Santri itu tahu kalau misi itu salah. Sekarang pertanyaan saya kembangkan lagi. Santri itu tahu kalau misi Ustadz salah. Kenapa kok masih misi Ustadz? Nah, ya, setipannya itu. Paham ya? Kalau sudah tahu misi Ustadz salah, kenapa misi Ustadz? Oke. Ingat, husnudon, Tat. Buang. Kita harus husnudon, buang buruk sangka. Kita harus husnudon. Kembali ke pernyataan Ustadz, santri itu atau anak itu potensi pasti berperilaku mengikuti ustadznya. Ya. Sekarang kembali ke pertanyaan. Santri itu tahu kalau misi ustadz salah, tapi kenapa kok dia misui ustadz? Kalau pikirannya baik sangka adalah santri itu kepengen tahu reaksi ustadz lek tak pisui seperti apa. Oh iya. Kan baik sangka. Contoh tak, Ustadz Ari Budi dipisui
santri namanya Ari, ya, saya ngomongin gitu ya. Saya misuhnya di depan banyak santri. Saya buat logika. Ustadz Ari Budi, saya santri, misuhi Ustadz Ari Budi di depan banyak santri. Woi, kebun binatang loh, kan gampangannya gitu. Di saat Ustadz Ari Budi senyum saja, bahasanya nggak marah, nggak ngancam, supaya senyum aja lah, sabar. Ini terjadi pembelajaran bahwa kamu kok dipisui ya seperti aku loh, aku wongnya sabar loh. Jadi ada pelajaran dilihat banyak orang, banyak santri. Sehingga nanti anak ini kalau besar, dipisui sama anak kecil atau dipisui sama orang, dia akan senyum. Dengan dasar ustadzku dulu dipisui senyum. Insya Allah anak itu dapat sabarnya. Ya, kembali ke perilaku Rasulullah ini kan. Oke. Ketika diserang gitu kan. Dicap dimaki, beliau sabar. Gitu loh. Saya bilang itu pasti bisa. Rasul itu dimaki-maki, diludahi, iya, sampai dilempar berdarah. Dia tidak hanya senyum loh. Sampai orang Yahudi yang sakit itu, beliau Rasulullah itu yang datang duluan ke rumahnya besuk. Tapi sekarang lembaga pendidikan sekarang aneh, dipisui santri. Kamu nggak tawadhu, kamu, waduh kok saya nggak tahu ini bahasan dari mana, contohnya siapa ini. Padahal jelas hadisnya seperti itu, apa sejarah Rasulullah seperti itu. Tapi kenapa di lembaga kok harus seperti itu? Dengan santri itu harus tawadhu sama ustadz. Halo, tidak saat ini dia tawadhu. Tawadhu itu kalau santrinya sudah keluar dari sini, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, dia datang dengan, tahulah maksudnya, itu tawadhu. Dia jadi ulama besar, mereka jadi gubernur, dia sowan ke kita, masih ingat, itu tawadhu. Tapi kalau di lembaga pendidikan, ini Pondok Pesantren Karangmojo ya, itu kita itu sparring partnernya mereka. Kasih contoh lah, karate. Santri karate sama simpainya. Komite, ya, tanding. Terus santrinya nendang, shoot, kena kepalanya, kena kepalanya pelatih simpainya. Simpainya bilang gini, kamu kurang ajar ya sama simpai. Masa bilang gitu? Iya, nggak ada. Mike Tyson sparring partner tinju sama pelatihnya, kepukul itu pelatihnya. Wah, nggak akhlak kamu. Kan ya, sikapnya pelatih kan seharusnya, oh berarti dia menyerap ilmu yang saya iya, sampaikan. betul. Oh, dia nguji saya. Gitu loh. Skop kecil karate, padahal karate itu unit kecil di sini. Hanya Minggu jam 7 sampai jam 9, Kamis jam 3 sampai jam 6. Hanya padahal wali santri nitipkan anak di Pondok Karangmojo itu, kita tuh 24 jam sparring partnernya mereka. Coba ustadznya kalau tak tendang kepalanya seperti apa, tak pisui seperti apa, tak bantah seperti apa. Sehingga nanti mereka keluar dari sini di kampus, dia sudah punya referensi. Aku dibantah ambek uang. Oh, aku iling-iling. Dulu ustadzku tak bantah seperti ini cara jawabnya. Oh, dulu ustadzku tak pisui, jawabannya seperti ini. Caranya bangunkan dulu saya seperti ini. Diikuti semua. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ilmu yang luar biasa ya. Oh, iya. Untuk semua lembaga pendidikan. Ini masih banyak, ini tidak kuat. Tadi udah hampir 1 jam ini, lost ya. Oke. Jadi tadi tentang Kita ngobrol aja, santai aja, direkam. ini lagi ya, tentang apa namanya fasilitas pondok santri. Dan ini apa namanya sebuah PR besar bagi orang tua ya. Ini tentang gadget. Oh, fasilitas HP. Ini kan Sorry, pikiran saya gedung. Enggak. Oke. Fasilitas ini. Di sekolah-sekolah itu kan anak nggak bisa terlepas dari itu. Ya. Terus kan? Mulai bangun tidur sehingga baru bangun itu loh, yang dipegang masih ini. Ya. Sampai mau tidur kan dia lebih banyak
megang ini. Dan dia sekolah dari jam 7 sampai sore misalnya jam 3 juga terpengaruh ini. Nah, anak-anak di Pondok Cafe Karamoja kan diperkenankan untuk bawa handphone. Nah, ini cara mengontrol, bukan ya, cara anak mendidik anak itu pola pikirnya bisa terkontrol dengan membedakan antara gadget, antara kepentingan dia belajar. Itu bagaimana? Karena ini lembaga pendidikan itu banyak, dia itu terpatok, nggak bisa lepas dari sini. Nah, kita PR-nya kita juga. Kita atau mereka? Mereka. Oh, mereka. Anak tangannya tidak lepas dari HP. Yang salah siapa? Ya orang tuanya. Oke, saya turunkan saya persempit lagi. Yang salah HP-nya atau anaknya? Oh gitu. Oke. Loh, anak tidak lepas dari HP. Kasarnya bangun tidur pegang handphone, mau tidur pegang handphone, tidur pun pegang handphone. Lupa waktu, lupa makan dan teman-temannya lah, panjang lebar ya. Yeah. Banyak lah kajian-kajian di mana. Saya tanya, yang salah itu anaknya atau handphonenya? Handphone yang salah? Handphone nggak salah, anaknya. Loh, tadi Ustadz bilang handphonenya. Oke. Ini saya kata aja, saya kata ya. Enggak, berarti ini videonya saya kata ya. Nyala tuh? Oke. Yang salah handphonenya atau anaknya? Loh, saya tanya sama Ustadz. Kalau ada anak kecanduan handphone, yang salah handphonenya atau anaknya? Anaknya. Handphonenya nggak salah ya? Handphone kan baru mati. Berarti handphone kok dihancurkan itu? Ya ngapain dihancurin ya, Pak? Kamu batin juga. Berarti yang salah? Cara orangnya berpikir, cara anaknya berpikir. Anaknya. Padahal tadi aturannya anak nggak mungkin salah, Tat. Iya. 3 golongan itu yang salah. Siapa? Ayo tak undurkan lagi cara berpikirnya. Siapa yang salah? Sebutkan. Ya orangnya. Siapa orangnya? Pertama orang anaknya sendiri. Saya ulangi lagi. Skop kecil anak, skop besar santri. Ya. Santri kecanduan handphone. Yang salah handphone atau santrinya? Santrinya. Santrinya. Bukan handphonenya ya. Ya. Kita harus tidak boleh nyalakan orang lain. Apalagi benda lain. Orang lainnya tidak salah. Gitu ya. Anak tadi di pondok kecanduan HP. Yang salah santrinya atau ustadznya? Kasih aturan bentar. Santrinya atau ustadznya? Kan ada aturan. Pertanyaan saya sederhana aja. Ini saya belum masuk ke aturan. Kalau di rumah anak kecanduan HP, yang salah anaknya. Anak kecanduan HP, yang salah anaknya atau bapaknya? Kan sama rentetannya. Di rumah itu anak santri, anak bapak. Di pondok santri ustadz. Sama. Tadi kan saya bilang rumah itu kecil, pondok pesantren itu rumah besar. Iya. Gitu loh. Pondok pesantren itu rumah besar. Saya tanya yang salah siapa? Anak. Kok dibandingkan ustadz yang salah siapa? Ustadz ya? Salahnya apa? Kontrol. Ustadz yang kontrol. Gimana ya? Oh, kegiatannya. Gini Tat, hilangkan cara mindset berpikirnya adalah saya ngontrol ustadz. Hilangkan mindset berpikir saya ngontrol santri. Berpikirlah bagaimana agar santri itu sadar terhadap, terserah konteksnya handphone. Yeah. Kalau santri itu sudah sadar terhadap HP, enteng Tat. Tahu adzan dimatikan, sholat ya. Waktunya ngaji. Waktu tidur, waktu makan. Taruh. Waktunya nge-game. Kan keren toh. Ingat Tat, handphone tuh tahun 2010 lah. Zaman saya waktu kuliah, waktu SD itu namanya HT. Orari, break. Yeah. Mau saya undurkan lagi, zaman dulu ada kotak setan. TV namanya.
Pernah dengar mungkin ya? Iya, iya, betul. Kita buang kotak setan, nggak bisa. Karena semua orang akan menghadapi itu. Bukan masalah semua orang menghadapi itu. Kita itu harus punya apa namanya itu ya? Kontrol diri lah. Kontrol diri. Sekarang mungkin handphone. Apakah zamannya mereka besok handphone? Ya pasti lebih besar daripada itu. Iya. Zaman dulu kita mau lihat video, TV-nya gede. Ya, layar itu. Iya, layarnya gede. Hitam putih zaman saya. Kotak setan lah disebut orang-orang dulu. Kotak maksiat. Alhamdulillah, beriring waktu, kontrolnya kuat, ada TV layar tipis, gede. Sekarang TV-nya di saku saya. Iya, betul. Oke. Sama sadar nggak? 10 tahun lagi TV-nya di dalam matanya kita. Google Glass. Bisa jadi. Sama mau ngontrol di mana? Ditanam di retina. Mungkin saya Google Glass sekarang masih pakai kacamata. 20 tahun lagi, saya 46 tat. Saya lihat TV hitam putih itu umur 8 tahun 80. 30 tahun yang lalu. TV hitam putih sekarang sudah segini. 30 tahun lalu nanti anak-anak itu bisa jadi TV itu HP ditaruh sini, ditanam di mata. Bisa ngontrol. Nggak bisa. Gitu loh. Gimana? Tadi kembali ke Kontrol diri. Coba dicek. HP-nya jalan nggak? Dicek 3. Yang mana? Kita kecanduan Kontrol HP. kontrol HP. Jadi tugas kita di pondok itu master plan-nya adalah paling gede adalah anak itu bisa kontrol diri. Salah satu contoh sederhananya handphone. Yang banyak yang lain. Saya tidak mungkin lah batasi mereka HP. Google Glass sekarang sekian. Ya. Dia nanti 20 tahun lagi Perkembangannya taruh mata. makin maju. Gimana? Iya, berarti harus kembali ke kontrol diri tadi. Kontrol diri dulu. Nah, kontrol diri untuk anak-anak saat ini gimana? Namanya melatih. 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 Pasti ada pelatih. Iya, pasti ada pelatih. Iya. Gitu loh. Kadang-kadang itu anaknya kepukul, kadang-kadang simpainya kepukul. Nah itu. Jadi ya namanya melatih anak pasti kadang-kadang merucut, terlepas, kadang-kadang by proses. Tapi secara grafik membaik, pasti membaik. Gitu. Karena gimana ya? Ya seperti gini aja lah. Pertama kali sampean dulu bisa naik sepeda motor. Oh iya. Tiap hari naik sepeda motor. Oh, seneng kan? Oh ya jelas. An kasih handphone, wos pasti lost dol. Pasti pakai terus. Jenuh lama-lama. Jenuh. Ini saya masuk belum kontak handphone sebagai reward ya. Iya. Belum, ini saya bicara tentang handphone dulu. Belum kontak reward. Ini udah mau asar ini. Gitu loh. Nanti bicara reward sepertinya nggak nutut ini gitu loh. Ya tentang kontak handphone aja. Nah gitu. Jadi asalkan anak itu moodnya baik, makannya bergizi. Ya tadi dari awal ya. Ya. Nyambung ini. Ya. Mood. Makan bergizi, olahraganya bagus, Olahraga. fresh. Ya fresh badannya. Logika. Kita bicara analisa. Domain kita tuh nganalisa ya. Ya. Nganalisa ikhtiar ya. Ya betul. Semuanya Allah nanti. Ya. Oke, clear ya. Nah, nanti kan banyak yang lihat komentarnya kok ini kan manusiawi ya kan, ada celoteh-celotehan orang-orang gitu kan banyak nanti gitu. Pasti, ya. Domainnya kita itu nganalisa berikhtiar. Hasil Allah. Kita sepakat dulu ya. Jadi anak itu asal moodnya bagus, tidurnya terjaga, gizi terjaga, olahraga terjaga. Terusannya adalah ininya fresh. Ya, betul. Jadi topiknya handphone, bukan ngaji tadi. Pasti jenuh. Ya juga ya. Buat apa sih kalau aku udah main game Mobile Legends sampai level 1000 terus mau apa? Level 2000 mau apa?
Ya paling sehari 2 hari, sebulan lah, 2 bulan lah. Di pondok kan 6 tahun. Iya. Paham ya? Betul. Gitu loh. Pasti bosen. Contoh lah anak yang nggak pernah main futsal, masuk pondok pertama kali, tiap hari main futsal. Biarin aja lah. Asal ya ustadznya jaga tadi itu, makan, tidur, gizi, olahraga terjaga. Non mikir, buat apa ya? Jadi kemajuan pola pikirnya ya pengaruh. Banyak kan Rasul sendiri juga ngendikan makan daging. Ya. Oke. Madu, minum madu. Kurma ya. Kita artikan besar lah, jangan madu doang, kan bergizi. Ininya kan kambing itu bergizi kan gitu. Ya. Tidak harus kambing kan gitu kan. Kedua minumnya madu, bergizi. Olahraga panan, itu konteksnya olahraga garis besarnya. Ketiga ngobrol, Rasulullah sering ngobrol. Dia lagi bad mood, Rasulullah lagi bad mood ngomong gini ke apa? Kapan sih adzannya Bilal? Saya lagi kepengen istirahat. Sana. Itu banyak itu loh. Kita tuh jadi banyak, tapi kita ini yang kadang-kadang Terjebak ya. terjebak emosi, terjebak emosi gitu loh. Contoh, Nuaiman, kurang apa mabuknya itu? Itu sahabat Rasul itu. Terserah pemuda yang mencintai Rasul itu sahabat, saya tidak tahu. Konteksnya sering itu Nuaiman disebut. Mabuk kan? Diumpat sama sahabat yang lain, ditegur yang umpat. Jangan kamu umpat dia, karena dia baik sama saya, dia mencintai saya, mencintai Allah sama Rasul. Mabuk, pasti sudah action loh dia, Nuaiman. Tidak hanya mabuk, ngerjain Rasulullah loh. Sahabat-sahabatnya dikerjain semua loh. Seberapa efeknya ini? Nuaiman tidak efek, gitu loh. Saya juga heran ada lembaga yang wah dipukuli, aneh gitu loh. Nggak usah nyala-nyalakan itulah. Kita, saya nggak tahu dasarnya di mana. Oke, yang pertama. Kedua, kalau pertanyaannya adalah apakah Ustadz tidak takut tentang handphone? Kalau pertanyaannya takut mana? Saya akan lebih takut uang daripada handphone. Antara handphone sama uang. Kenapa uang? Saya tanya. Iya, menarik ini. Maaf ya, saya bicara handphone itu bicara kotor ya. Bicara anak itu khawatirnya nonton video porno kan itu ya. Nonton ya. Nonton not action. Nonton bukan action ya. Bukan. Berarti kelasnya nonton. Oke. Kelasnya nonton bukan action. Oke ya. Ini handphone. Kalau uang, dia keluar pondok, dia beli rokok. Saya tanya, action atau nonton? Action. Actionnya kecil itu ya, Pak. Saya tanya, itu saya bilang rokok ya. Kalau anak keluar beli minuman keras, gitu loh. Action apa? Kalau handphone kan belum action dia, hanya nonton lihat. Saya nggak bilang dosa apa enggak dosa. Saya bicara resikonya berat mana antara uang dengan handphone. Kalau handphone dia lihat video porno, nonton bukan action. Hari ini si A pegang handphone, si B pegang uang. Saya lebih takut sama si B. Bisanya apa sih handphone tanpa uang? Bisa apa-apa. Uang, keluar pondok beli rokok, keluar pondok beli minuman keras. Makanya di Pondok Tahfidz Quran Karangmojo uangnya selektif, dikumpulkan semua di rekening pondok, rekening uang saku namanya. Anak terdata. Itu pun ya kadang-kadang merucut kan itu. Bayangkan, saya juga nggak bayangin ada lembaga yang bayar pondoknya sekian, uang ditransfer ke anak suruh makan sendiri. Yakin uang itu dibelikan ayam, belikan daging sapi buat makan ini, buat makan anaknya. Uang ditransfer ke rekening anaknya. Anaknya di saat makan dia beli.
Padahal orang tuanya nuntut agar anaknya hafal Quran. Orang tuanya, anak umur segini itu belum bisa megang uang itu, belum bisa action, dia masih melihat. Betul, kemauannya keras juga. Betul. Ini saya belum bicara tentang reward punishment ya, belum bicara tentang cara memuji, banyak lah nanti sampai Ustadz bisa. Gitu. Memang handphone itu kita ada reward, tidak lost doll gitu. Jadi anak-anak yang sudah store aja ya. Ya ada reward, gitu loh. Reward kan tidak hanya handphone di sini. Hafal 5 juz bisa mudik 5 hari. Bermalam di rumah. Ya bisa bermalam di rumah. Kok dia daerah Pondok, daerah Jawa sekitarnya, dia setor 5 juz sekali duduk bisa pulang 5 hari. Refreshing lah di rumah. Gitu loh. Biar bapaknya juga bisa buktikan kalau anaknya mungkin 5 juz. Itu bahasa gampangnya, kalau itu saya bicara sistem ya. Muhafid lapor ke saya, Tat, si Fulan sudah juz ya 5 juz sekali duduk. Oke, enak ya? Serang juga ya. Ribetnya kan pilihan, bisa jadi HP, bisa jadi apa. Oke, dia nggak mau HP, dia pengen pulang. Sudah pulang 5 hari. Harapan saya orang tuanya di rumah coba semaan. Bener nggak 5 juz? Kalau enggak ya komplainlah ke saya, ke pondok. Itu. Ribet pertama mudik. Ya memang saya batasi lah sampai 10 juz. 10 juz berarti? 10 hari. Tapi setelah itu 11 juz saya anggap 10 hari kan. Oh gitu ya. Nanti kalau ada 22 juz Tat, ya udah 22 hari. 1 bulan. Wah, yo. Nanti saya dimarahi orang tuanya itu. Itu pertama ribet itu. Kedua, kalau dia mungkin jauh, ya memang di luar pulau. Ya, luar kota, luar pulau. Biasanya dia nggak mau pulang. Pulang ya. Dia juga ya besar. Ya pondok kasih ucapan terima kasih lah. Kalau nggak salah 10.000 per jusnya. Per juz 10.000. 10.000, 20.000, saya lupa. 20 mungkin. 20. Anggap aja 20 ya. Kalau dia 10 juz kali duduk dapat 200.000. 200 lumayan. Lumayan. Untuk anak segitu lumayan. Terus 200 itu diantar mereka ke tengah kota Ponorogo jalan-jalan seharian. Bebas. Pas. Tapi ingat dipantau ustadznya, tidak sendirian ya? Enggak lah, didampingi ustadznya. Ketiga, kalau emang dia dia andai kata dia nggak kepengin jalan, ya dia kepengin nganggur di pondok, silakan. Intinya refresh. HP itu hanya pilihan terakhir. Iya, paling rendah ya. Rendah gitu loh. Rendah gitu. Menarik itu. Handphone itu rendah, sangat rendah banget. Internet itu sangat rendah. Jadi anak sudah terkontrol tadi, ya, kontrol dirinya sudah dapat, dengan pencapaian dirinya sudah banyak. Anak ini sudah menyisihkan handphone itu dia lebih mengejar prestasi lagi. Apa? Iya. Intinya ke sana. Arahnya ke sana. Dan dia sudah menemukan metodenya juga, jadi dia juga sudah kena menghafalnya, caranya apa. Sehingga keinginan pertama adalah bukan ini, tapi hadiah untuk orang tua. Kita tidak menanamkan mereka untuk tidak. Tapi kita sadarkan mereka agar mengirim ke orang tuanya. Oh gitu, ya. Itu beda banget ya. Beda. Coba lah nanti Ustadz amati podcast santri-santri itu. Ini ada buat orang tua saya. Kita tidak pernah nanamkan. Anak itu selama tadi tuh ya gizi dan lain-lain tadi itu terpenuhi, ini jernih Tat. Jadi kan menanamkan, nggak menargetkan, ya kan? Nggak menargetkan, buat apa ditarget? Iya. Itu ya target Tat. Saya sering lah banyak orang bilang targetnya pondok sini berapa juz. Saya jujur aja bingung itu. Iya pasti 30 juz ya. Oh enggak gini. Targetnya berapa juz di pondok ini? Sebentar. Yang membuat hafal itu saya, muhafid atau Allah? Pasti bukan saya. Pasti bukan muhafid, pasti Allah. Terus saya mau najat Gusti Allah, ya Allah, tak target yo. Wah yo. Saya hanya bisa berikhtiar. Saya buat seperti ini, saya penuhi sesuai dengan Rasulullah. Boleh makan, gizi dan lain-lain. Mengenai bisa apa enggak?
itu udah urusan Allah. Tapi faktanya 90% up bisa semua. Kalau hanya 5 juz Rata semuanya. mungkin 5 juz insya Allah jalan. Kalau hanya 5 juz. Mengenai kecepatan 5 juz lah itu. Ada yang saya enggak bicara yang banyak-banyak lah, standarnya 5 juz ketangkep. Berapa tahun? Tergantung anaknya. Tergantung. Kita bicara jelek 3 tahun. Serendahnya 3 tahun. Serendah 3 tahun 5 juz. Lempeng ya? Apa bahasa anunya mungkin. Tapi kalau ada beberapa itu ya bukan beberapa 50% up lah ya. Standarnya anak-anak itu 3 juz per tahunnya. Standar rata-rata ya 3 juz. MI juga ya? Nah, M itu grafiknya nggak linear. Nggak linear. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sih kalau bicara grafik itu sih gembos set. Nanti udah kelas 3 up mulai naik. Oh, Gitu loh. Kenapa? Coba sampean amati anak MI. Anak MI sampean dari titik A atau gedung MTS, sampean suruh tolong cari Ustadz Faris di gedung Avandi 1. Pertanyaannya, jalannya lurus atau belok dia? Iya. Ya mungkin coba kita dulu. Pasti belok, gitu loh. Nah ini nanti mendekati MTS SMA semakin lurus. Jadi kalau emang MI secara Sobat Sunatullahnya emang agak lambat. Tapi ya ada yang cepet, gitu loh. Ada yang 2 tahun di sini 6 juz sudah ada. Santai ya, saya itu seneng Ustadz Ari Budi ngobrol gini sampean rekam. Nanti kita potong-potong, kita share bisa menjadikan bagi orang yang belum tahu bisa tahu. Iya. Dan yang masih keraguan tentang pondok itu bagaimana sih? Nah, untuk orang pondok mungkin kita bisa mungkin bisa jadi dakwah ya pada mereka orang yang masih awam tentang pondok tapi akan Al-Quran Karamojong. Bukan mungkin, Tat. Pasti kita berdakwah. Oh, iya, pasti. Pasti kita berdakwah, bukan mungkin itu. Seolah tercatat lah itu nanti. Iya. Jadi bahasanya adalah Pondok Tauhid Karangmojo itu menumbuh kembangkan santri. Menumbuh kembangkan. Iya. Bukan mencetak. Bukan. Jadi menumbuh kembangkan santri. Jadi santri itu biar menjadi dia. Kalau emang dia tipikal seperti singa, jadi singa. Kalau memang dia tipikalnya sebagai semut, dia jadi semut. Bukan mencetak. Mencetak itu tergantung cetakannya, Tat. Iya, betul. You punya 1000 santri. Kalau konsepnya adalah mencetak yang Islami dan lain-lain, mencetak, lek sampean punya cetakan cuma 5, 1000 santri jadi 5 macam tok. Karena hanya cetakan 5. Tapi lek sampean punya 20 santri saja, tapi sistemnya sampean menumbuh kembangkan, maka sampean punya 20 macam. Kelihatannya cuma 20 saja. Anggap aja santri sampean 20. Konsepnya sampean menumbuh kembangkan. Outputnya 20 macam. Ada yang singa, ada yang harimau, ada yang cecak, ada yang kucing. 20 macam. Macamnya 20 maksudnya. Iya. Gitu loh. Tapi kalau sampean punya 1000 santri, cetakannya cuma punya 5. Outputnya ya 5 sesuai dengan cetakan. Bayangin ada yang model gajah dicetak kecil, kemana sisanya? Ada yang model semut kecil, cetaknya gede. Jadi banyaklah saya lihat di sekolah-sekolah itu mencetak generasi Buddha. Kok mencetak? Mencetak generasi ini kok mencetak? Jadi di sini menumbuh kembangkan. Jadi per anak berbeda. Sampean coba amati sampean di sini sudah berapa tahun? 5 tahun. Pernah lihat anak ngaji selain di kelas, selain di masjid? Tapi hafalannya kan ngeri. Karena mereka sudah tahu aku sok ngaji optimalnya sebelum sholat subuh. Aku optimalnya, si B optimalnya setelah sholat subuh. Si C mau tidur, optimalnya si D, dia tahu passionnya dia sendiri. Sehingga di luar kelihatannya yang main bola, ngobrol-ngobrol, santai. Temannya ngaji, satunya main handphone, satunya saya pulang dulu bersetor biasa. Gitu loh. Karena kita menumbuh kembangkan.
Tapi kalau mencetak berbeda. Ayo jam 7 semua harus toto rapi, ngaji semua. Loh kalau si A mood, si B gak mood, si D ngantuk. Coba ajari renang kera, nggak bisa. Sampai mati nggak bisa. Kalau emang dia tipikalnya A, jadikan A. Kok tipikalnya B jadi B, biar aja. Fakta seperti itu. Jadi tidak ada anak yang bodoh, gitu loh. Semua anak itu pandai, semua anak itu cerdas. Kita sebagai pendidik aja yang mengkotak-kotak mereka, menjas mereka. Kamu bodoh, menghukumi mereka. Kamu pinter. Tidak ada anak. Anak semua itu pinter. Loh, faktanya anak itu gak bisa ngaji. Dia bukan gak bisa ngaji, dia belum belajar ngaji. Berarti rasa seperti itu ya, mempetak-petakkan. Jadi termasuk perlombaan, kompetisi, itu juga termasuk mencetaknya, memetak-metakkan juga. Perlombaan. Saya tanya sama sampean, cantik mana orang Afrika sama orang Uzbekistan, apa orang Cina? Iya, betul. Termasuk versinya. Lek sampean orang Afrika pasti cantik orang Afrika. Lek sampean orang China pasti cantik orang China. Gitu loh. Iya, tergantung cara pandangnya. Betul. Oke, saya bilang cantik mana? Si A orang Jawa, si B orang Sunda. Tergantung yang lihat. Nah, kita sebagai pendidik bahasa, saya juga baca visi misi itu tertawa sendiri gitu loh. Mencetak generasi muda yang berakhlak. Yuk, kelihatannya bener ya, mencetak generasi muda yang Islami sesuai dengan mencetak. Ya, terima kasih Ustadz Adam Ridianto. Makasih Ustadz Ari Budi. Pembicaraan kita mungkin bisa dilanjut di lain waktu karena ini masih menarik, banyak hal yang perlu dikupas, dibicarakan. Oh, tenang aja, santai. Nantinya sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi yang lain, termasuk juga contoh untuk mungkin lembaga-lembaga yang lain atau pendidik yang lain atau pengajar yang lain. Ya, insya Allah. Untuk kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih banyak. Tabarakallah, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga dalam mendidik, dalam pengajaran di Pondok Al Mojo semoga dimudahkan, dilancarkan dan selalu berkembang, bermanfaat bagi umat seluruh, bagi umat khususnya Indonesia. Biasa aja loh, biasa. Karena terlalu tekan yang menarik gitu. Menarik banget. Iya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.